Banyak orang berpikir, kalau udah punya 100 juta, hidup bakalan lebih tenang. Rasanya kayak, finally, gue udah sampai. Tapi kenyataannya, justru di titik ini, banyak orang mulai salah langkah. Karena 100 juta itu bisa jadi awal dari kebebasan finansial kamu, atau justru awal dari kemunduran tanpa kamu sadari. Dan yang bahaya, kesalahan di fase ini efeknya bisa bertahun-tahun. Jadi, di video ini gue mau bahas, kenapa 100 juta pertama itu milestone paling krusial, kesalahan terbesar yang bikin orang stagnan atau mundur, dan yang paling penting, apa yang seharusnya kamu lakukan setelah sampai di titik ini. Kalau lo lagi di fase ini, atau bahkan belum sampai tapi mau persiapan mental, stay sampai habis, karena mindset lo setelah nonton video ini harus berubah. Sebelum kita bahas apa yang harus dilakukan, gue mau lo paham dulu, kenapa angka 100 juta ini spesial. Bukan karena gede, bukan karena cukup buat beli mobil atau DP rumah, tapi karena mayoritas masyarakat Indonesia belum pernah punya tabungan segini. Menurut survei literasi keuangan OJK, sebagian besar orang Indonesia punya tabungan di bawah 10 juta. Yang punya 50 juta aja udah minoritas. Yang bisa sampai 100 juta, jauh lebih sedikit. Jadi, kalau lo udah sampai sini, lo udah buktiin sesuatu. Lo udah buktiin kalau lo bisa, disiplin, konsisten, menahan diri dari godaan, dan punya kontrol terhadap uang lo. 100 juta bukan soal kaya, ini soal karakter. Tapi masalahnya, karakter yang bawa lo sampai 100 juta belum tentu cukup buat bawa lo ke 500 juta, 1 miliar, atau lebih. Dan disinilah kebanyakan orang stuck, karena mereka nggak tahu apa langkah selanjutnya. Oke, sekarang kita masuk ke fase paling real. Setelah lo punya 100 juta, lo bakal ngerasa bingung. Nggak semua orang ngaku, tapi gue tahu banyak yang ngerasain ini. Sekarang gue mau bahas 3 kesalahan terbesar yang bikin orang stuck atau bahkan mundur setelah punya 100 juta. Dan kalau lo lagi ngelakuin salah satu dari ini, stop sekarang. Kesalahan nomor 1, menganggap 100 juta sama dengan aman. Wah, gue udah punya 100 juta, udah aman. Enggak, 100 juta itu dalam konteks Indonesia sekarang belum cukup. Inflasi jalan terus, biaya hidup naik terus. Kalau lo diam aja, uang lo hilang nilainya 5-7% per tahun tanpa lo sentuh. 100 juta sekarang, dalam 10 tahun, daya belinya cuma setara 50 juta. Lo kehilangan setengahnya tanpa ngapa-ngapain. Dan belum lagi kalau ada kejadian darurat, sakit, kehilangan pekerjaan, keluarga butuh bantuan. Serius, 100 juta itu bukan finish line, ini baru starting line. Kesalahan nomor 2, lifestyle inflation. Ini yang paling berbahaya, karena nggak terasa. Lo ngerasa lo pantas. Wah, gue udah punya uang, gue berhak nikmatin hidup. Betul, tapi kalau lo mulai, upgrade barang yang sebenarnya nggak perlu, nambah kebiasaan mahal, ngerasa cuma sekian juta doang, tanpa sadar lo udah mulai hidup di atas standar lo. Dan yang bahaya, kebiasaan itu susah diturunin. Sekali lo naik kelas lifestyle, susah balik lagi. Lo udah biasa enak, tapi income lo belum naik. Ini jebakan. Kesalahan nomor 3, kejar hasil cepat tanpa ilmu. Ini yang paling sering bikin orang bangkrut. Gue mau uang gue cepat berkembang. Akhirnya ikut, trading tanpa belajar, investasi bodong, kripto asal beli, ikut temen yang katanya profit gede. Serius, tatap kamera. Dengar baik-baik. Uang pertama lo itu paling berbahaya. Karena lo belum punya pengalaman kehilangannya. Lo belum tahu rasanya rugi besar. Lo belum tahu seberapa pahitnya salah langkah. Dan karena belum pernah ngerasain, lo jadi ceroboh. Ini fase paling krusial buat belajar, bukan buat gambling. Oke, sekarang setelah lo tahu semua kesalahannya, apa yang seharusnya terjadi di kepala lo? Karena kalau mindset lo nggak berubah, strategi apapun nggak akan berhasil. Di fase ini, lo harus shift dari nabung ke membangun sistem. Shift pertama, dari uang ini jangan habis, ke uang ini harus bekerja. Lo nggak bisa cuma nyimpen uang. Uang yang diam, itu uang yang mati. Lo harus mulai berpikir, gimana caranya uang gue bisa ngasilin uang lagi. Ini bukan soal jadi trader atau investor pro. Ini soal lo mulai paham konsep uang bekerja buat lo. Shift kedua, dari nominal ke cash flow dan tujuan. 100 juta itu cuma angka. Pertanyaan sebenarnya, lo mau apain uang ini?
5 tahun lagi, lo mau jadi apa? Lo mau bebas finansial kapan? Orang yang stuck biasanya nggak punya jawaban. Mereka cuma seneng udah punya 100 juta, tapi nggak ada rencana berikutnya. Shift ketiga, dari reaktif ke terencana. Sebelum 100 juta, lo mungkin masih bisa reaktif. Oh, ada bonus gue tabung. Oh, ada sisa gaji gue sisihkan. Sekarang nggak cukup. Lo harus mulai punya sistem. Lo harus punya rencana. Karena kalau lo nggak punya arah, uang lo bakal lari kemana-mana tanpa hasil. Framework sederhana. Protect, grow, prepare. Ini framework yang gue mau lo ingat. 1. Protect. Dana darurat udah cukup, minimal 6-12 bulan biaya hidup. Proteksi udah ada, asuransi kesehatan, jiwa kalau perlu. Grow. Uang lo mulai kerja. Investasi jangka menengah panjang. Reksadana campuran, saham blue chip kalau lo udah paham. Obligasi. Prepare. Target berikutnya apa? 300 juta? 500 juta? 1 miliar? Lo harus tahu, lo lagi jalan kemana. Ini bukan soal angka kaku. Ini soal lo mulai berpikir sistematis. Dan mindset ini yang bakal bawa lo dari 100 juta ke angka berikutnya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian praktis. Setelah lo punya 100 juta, lo harus ngapain? Lebih actionable. Gue nggak bakal kasih lo breakdown angka kaku kayak 30% ini, 40% itu. Karena situasi setiap orang beda. Tapi ini prinsip yang bisa lo pakai. 1. Sebagian harus aman dan liquid. Lo butuh uang yang bisa diambil kapan aja, nggak fluktuatif, buat jaga-jaga. Ini bisa dana darurat atau buffer buat kebutuhan jangka pendek. Fungsinya biar lo nggak panik kalau ada apa-apa. 2. Sebagian harus bertumbuh. Ini bagian yang harus kerja buat lo. Investasi jangka menengah panjang. Reksadana campuran, saham blue chip kalau lo udah paham, obligasi. Tapi ingat, sesuai profil resiko lo. Jangan asal ikut-ikutan, jangan kejar cepat. Lo lagi bangun fondasi, bukan judi. 3. Sebagian buat upgrade diri. Ini yang paling sering dilupain. Investasi terbaik lo adalah diri lo sendiri. Skill baru yang bisa nambah income, networking yang buka peluang, ilmu yang bikin lo lebih pintar kelola uang. Karena uang bisa hilang, tapi skill, mindset, dan ilmu gak ada yang bisa ngambil dari lo. Dan yang paling penting, tujuan utama 100 juta pertama lo bukan buat dipakai, tapi buat mengubah arah hidup lo. Biarkan ini sink in. Ini bukan soal gue udah punya 100 juta, gue bisa belanja. Ini soal gue udah buktiin gue bisa. Sekarang gue mau lebih jauh. Kalau lo udah sampai di video ini sampai akhir, gue harap lo dapat satu hal. 100 juta bukan tujuan akhir. Ini baru gerbang awal. Dan kalau lo bisa ngumpulin 100 juta pertama, itu artinya lo punya potensi jauh lebih besar. Lo udah buktiin lo bisa disiplin, lo bisa konsisten, lo bisa menahan diri. Tapi ingat, uang ini gak akan menyelamatkan lo dari keputusan yang salah. 100 juta bisa jadi 1 miliar, atau bisa habis dalam 2 tahun kalau lo nggak hati-hati. Jadi sekarang, lo ada di titik paling krusial. Pilihan lo di fase ini akan tentuin 5-10 tahun ke depan. Jangan sia-siain, jangan ceroboh, dan jangan berhenti belajar. Kalau video ini berguna buat lo, like dan subscribe biar gue tahu lo serius. Dan kalau lo punya pertanyaan, atau mau gue bahas topik tertentu, drop di komen. Gue baca semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Stay smart, stay disiplin.